Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, shaimin shaimat, peserta pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya sosialisasi ya atas fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei yang lalu atau 20 Ramadan 5 hari yang lalu. Ini ditetapkan sebagai respon sekaligus juga pedoman bagi masyarakat muslim yang akan menuntaskan pelaksanaan ibadah Ramadan, dan nanti malam Idul Fitri akan ada takbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholat Idul Fitri di esok harinya. Ini sebagai sebuah amaliyah ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, sekaligus juga berfungsi sebagai syiar min sya'airi al-Islam. Tetapi pada saat yang sama kita masih berada di dalam wabah nasional COVID-19. Bahkan ini masuk kategori pandemi dunia. Walau demikian, shaimin shaimat, sekalipun ditetapkan sebagai wabah nasional, tetapi kondisi faktual kita juga beragam seiring dengan luasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di dalam konteks syar'i, memberlakukan sesuatu itu didasarkan kepada kondisi faktual yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika kondisi faktualnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka ketentuan hukumnya pun juga bisa jadi tidak sama atau berbeda. Nah, demikian juga di dalam konteks pelaksanaan ibadah, khususnya yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sebagaimana kita tahu, salah satu protokol kesehatan sebagai ikhtiar untuk pencegahan penularan COVID-19 itu adalah dengan physical distancing, serta menghindari seoptimal mungkin terjadinya kerumunan yang punya potensi terjadinya penularan. Nah, ibadah yang bersifat jamaah mau tidak mau dilaksanakan dengan cara berkerumun. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana nanti pada saat pelaksanaan salat Idul Fitri yang insya Allah 1 pekan depan, tidak sampai 1 pekan akan kita laksanakan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Karakteristik fatwa itu dia bersifat kontekstual. Basisnya adalah pertanyaan. Maka fatwa itu sebagai jawaban atas pertanyaan didasarkan kepada kondisi faktual. Dan kemudian salah satu pertimbangannya, di samping pertimbangan an-nusus asy-syar'iyyah, nas-nas Al-Quran, Sunnah, kemudian kaidah-kaidah hukum Islam, aqwal al-fuqaha, juga pandangan ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan. Demikian juga fatwa terkait dengan panduan kaifiyat takbir dan juga salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 ini. Rekan-rekan, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama, salah satu hal yang mendasari bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri dan sebelumnya didahului dengan takbir dan juga tahmid itu sebagai hal yang sangat dianjurkan. Bahkan di dalam kajian fikih ada ulama yang menegaskan bahwa hukumnya fardu kifayah, tetapi jumhur yang kemudian diadaptasi di dalam diktum fatwa ini ditegaskan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai salah satu syiar min sya'airi al-Islam itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini juga dipertegas oleh aktivitas baginda Rasulullah SAW yang memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan sholat Idul Fitri. Anjurannya tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi juga orang dewasa, anak-anak, laki, perempuan, orang merdeka, budak sahaya, bahkan orang yang tidak terkena kewajiban sholat pun diminta keluar guna menghadiri lokasi
pelaksanaan ibadah sholat. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan tadarruk, kemudian mendengarkan khutbah dan juga mensyiarkan hari raya Idul Fitri. Fatwa ini dibagi menjadi 7 bagian ya, dan sifatnya sebagai panduan. Karena sifatnya sebagai panduan, maka fatwa ini agak sedikit berbeda dengan fatwa-fatwa yang lain. Ini bersifat tafsil atau rinci. Bisa jadi di antara ketentuannya itu minal mutammimat, bagian dari kesempurnaan. Shaimin Shaimat rahimakumullah. Bagian yang pertama berbincang soal al-ahkam, soal ketentuan hukumnya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Itu bagian dari syiar min syairil Islam. Makanya kemudian dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan, ini dalam kondisi normalnya, di tempat yang sekira berkumpul banyak orang, siapa saja yang dianjurkan, seluruh kaum muslimin, tua muda, orang yang sedang bepergian ataupun yang sedang berdomisili. Kemudian poin berikutnya, lebih ditekankan kesunahannya, pelaksanaannya itu di tempat lapang yang sekira memuat banyak orang. Masjidnya masjid besar, kemudian kalau di lapangan, kalau di gedung atau di musola dan juga tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya pertemuan. Tetapi secara fikih dimungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri juga di rumah. Dimungkinkan melaksanakan sholat berjamaah dan juga sendiri. Nah, ini yang agak sedikit membedakan dengan pelaksanaan sholat Jumu'ah misalnya. Ya. Sholat Jumu'ah memang dipersyaratkan adanya jamaah dengan jumlah tertentu di dalam mazhab fikih. Sekalipun hukumnya wajib, tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan jika seandainya ada pertemuan, ada pelaksanaan Jumu'ah, tetapi jumlah minimalnya tidak sampai, maka secara keseluruhan menjadi tidak wajib Jumu'ah dan menggantinya dengan salat zuhur. Yang poin berikutnya itu ketentuan mengenai pelaksanaan salat Idul Fitri di kawasan COVID. Rekan-rekan Shaimin Shaimat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu berada dalam wabah yang bersifat nasional. Tetapi di dalam implementasinya itu beragam. Dan ini bisa dibuktikan ketika pemerintah menetapkan PSBB misalnya, itu juga beragam sesuai dengan kondisi. Bahkan daerah yang mengusulkan PSBB saja bisa ditolak karena harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan teknis itu bisa pertimbangan karena memang rendah, infrastruktur yang belum cukup memadai, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demikian juga pada aspek sebaran. Pada aspek sebarannya, bisa jadi ada suatu kawasan yang memiliki kondisi tidak berbeda antara setelah dan juga sebelum COVID. Ini biasanya daerah-daerah yang tingkat mobilitas warganya tidak cukup tinggi, cenderung homogen, kemudian guyup, tidak banyak orang keluar masuk, dan situasinya ya biasa-biasa saja. Maka dalam kondisi yang seperti ini tentu berlaku hukum khusus. Intinya salat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di mana? Di berbagai tempat. Di tanah lapang, kemudian di masjid, di musola, di tempat-tempat lain bagi umat Islam yang kemudian lebih ditekankan kesunahannya di tempat yang sekira memuat banyak orang. Dalam situasi yang seperti ini dibolehkan ketika orang berada di dalam suatu kawasan. Ini dalam kondisi faktualnya hari ini ada dua kondisi yang diterangkan di dalam fatwa ini. Kondisi yang pertama adalah kawasan yang sudah terkendali. Dia asalnya terpapar, tetapi ikhtiar pemerintah menunjukkan hasil dan kemudian pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan paparan itu pada saat nanti 1 Syawal. Nah, sekarang masih ada 1 minggu. Nah, apa indikasinya? Yang pertama, tren angka penularan sudah mulai menurun. Grafik penularan sudah mulai menurun, 1. Kemudian ada policy yang diambil dalam konteks pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan.
Tentu nggak fair di dalam konteks penanganan publik untuk kepentingan pencegahan COVID-19 hanya ditekankan kepada satu titik, sementara titik yang lain dibuka. Nah, di dalam konteks inilah perlu ada policy yang bersifat holistik dan juga terintegrasi. Nah, ketika ada policy melonggarkan, artinya sudah ada pertimbangan utuh mengenai aktivitas publik yang berpotensi kerumunan, dia tidak lagi sebagai sebuah ancaman yang grade-nya sangat tinggi untuk terjadinya penularan. Nah, tetapi policy ini harus diambil dan juga didasarkan dari pihak yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Nggak bisa, misalnya seseorang mengambil policy atas dasar hal yang bersifat subjektif, atau diambil policy oleh otoritas yang dia tidak memiliki kompetensi. Misalnya, taruhlah dia dokter, tetapi dokternya bukan dokter di bidang kesehatan masyarakat, atau bukan ahli epidemiologi. Dia dokter gigi misalnya. Tentu sekalipun dia dokter, tetapi tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah kebijakan ini layak untuk dilonggarkan atau tidak. Demikian juga pihak otoritas. Ketika pertimbangannya parsial, hanya urusan keamanan, hanya urusan ekonomi, hanya urusan politik, tentu tidak pas. Pertimbangannya harus holistik dari pihak yang memiliki kompetensi dan kredibilitas. Kompeten saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan kredibilitas. Nah, kalau kredibilitas, babnya terkait dengan amanah ilmiah, amanah syahsiah, terkait dengan moralitas. Jangan sampai dia kompeten, tetapi dia memiliki kepentingan. Misalnya kepentingan agar ini panjang, atau kepentingannya ini biar cepat dianggap selesai. Tentu di situ tidak bisa menjadi rujukan. Kompeten dan amanah. Dua hal ini menjadi salah satu prasyarat sebagai rujukan untuk public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial. Kemudian yang berikutnya, kondisi yang kedua, berada di dalam satu kawasan yang memang dari awal terkendali. Atau misalnya dia di dalam provinsi atau kabupaten yang ditetapkan terjangkit. Tetapi ada satu kawasan yang bebas COVID dan juga diyakini tidak terdapat penularan. Nah, ini contohnya seperti di kawasan pedesaan atau kawasan pulau terpencil atau limited cluster begitu, perumahan yang sangat terbatas, yang sifatnya homogen, kemudian tidak ada penularan, dan arus orang keluar masuk itu nggak ada. Orang yang di dalam itu ya tetap stay di dalam, dia menerapkan internal lockdown, kemudian orang luar tidak masuk. Nah, dalam situasi yang seperti ini dimungkinkan, karena pada hakikatnya kalau situasi yang seperti ini sama dengan kita berada di dalam satu rumah. Asumsinya kalau kita tarik berada di dalam satu rumah, itu anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu safe, saling menjaga. Tetapi sebaliknya, sungguh pun kita berada di dalam satu rumah, tetapi masing-masing anggota keluarga itu punya aktivitas keluar masuk yang berpotensi terjadinya penularan, maka ini juga proses interaksinya juga harus dibatasi dengan mekanisme isolasi. Saimin Saimat rahimakumullah, yang berikutnya, salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau sendiri, terkhusus, terlebih, terutama bagi yang berada di dalam kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Seperti beberapa daerah yang memang masih memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Walau demikian, dua kondisi tadi, kondisi sholat Idul Fitri di luar rumah atau di dalam rumah, tetap harus menjalankan protokol kesehatan, serta semaksimal mungkin melakukan aktivitas untuk pencegahan terjadinya potensi penularan. Rekan-rekan Saimin Saimat, intinya itu sebenarnya dari fatwa ini yang menjadi perhatian publik ya. Sementara yang lain itu bersifat kaifiat, panduan. Bagian ketiganya itu adalah panduan mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaahnya
dengan urut-urutan yang sebagaimana kita laksanakan. Secara singkat mungkin saya jelaskan, diawali dengan takbir, tahmid, tahlil sebelum didirikannya sholat, kemudian sholat dimulai dengan sholat jami'ah tanpa adzan, tanpa iqamah, demikian tuntunannya. Kemudian niat sholat, setelah niat kemudian takbiratul ihram, sebelum takbir 7 kali kita baca doa iftitah, nah itu sebagai amaliyah sunnah, jeda sejenak, setelah itu takbir 7 kali, disunahkan juga menurut mazhab Syafi'i, di antara takbir itu membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu baca surah Fatihah, dilanjutkan dengan surah min suwaril Quran. Nah, memang diutamakan untuk membaca surat yang pendek saja. Kalau kondisi normal, Al-A'la atau Qaf gitu. Tapi kondisi COVID bisa dipilih surat-surah yang lebih pendek dari itu. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, biasa. Kemudian rakaat kedua juga demikian. Cuma bedanya di rakaat kedua setelah takbiratul intiqal atau takbir qiyam, ini membaca takbir sebanyak 5 kali. Kalau rakaat pertama 7 kali. Setelah itu ya Fatihah, baca surah Quran, ruku, sujud, sampai salam. Setelah itu diam sejenak untuk mendengar khutbah. Nah, khutbah pada saat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana kaifiat khutbah Idul Fitri? Hukumnya sunnah itu bagian dari mutammimat juga, bagian dari kesempurnaan. Salat Id dilaksanakan dengan khutbah. Ini menurut Syafi'i tentunya ya. Dilaksanakan dengan berdiri, sebagaimana khutbah Jumu'ah biasa. Kemudian prosesnya di khutbah yang pertama membaca takbir sebagai pemula dari khutbah ini, takbir sebanyak 9 kali secara berturutan. Setelah itu baca hamdalah, kemudian baca sholawat, wasiat taqwa, mungkin diambil yang pendek-pendek. Setelah itu baca ayat Al-Quran, wasiat taqwa, kemudian memberikan hikmah terkait dengan Ramadan, terkait dengan Idul Fitri, terkait dengan zakat fitr, terkait dengan wabah pandemi COVID gitu ya. Kemudian khutbah yang kedua dilakukan sama, cuma di awal dengan takbir 7 kali, kemudian baca hamdalah, kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wasiat taqwa, ittaqullah, kemudian mendoakan umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya, dan seterusnya. Nah, kemudian ketentuan salat Idul Fitri di rumah. Nah, salat Idul Fitri itu dimungkinkan sebagaimana penjelasan tadi, dimungkinkan dilaksanakan di rumah dengan cara berjamaah, dengan cara sendiri. Kalau tidak ada anggota keluarga yang lain, dilaksanakan dengan sendiri. Nah, kalau dilaksanakan dengan berjamaah, maka anggota keluarga berempat, minimal 1 imam, kemudian 3 makmum. Setelah itu prosesnya salah satu khotib dan kemudian yang 3 mendengarkan. Nah, kaifiatnya sama, tetapi in case jumlahnya tidak sampai 3, jumlahnya tidak sampai 4, dan atau jumlahnya lebih, tetapi tidak ada yang memiliki kompetensi untuk khutbah, dia kompeten tapi nggak berani misalnya ya, karena ini soal kebiasaan dan juga soal keberanian di samping soal ilmu ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini juga dimungkinkan sholat jamaah biasa tanpa adanya khutbah. Demikian juga di dalam sholat munfarid, intinya pelaksanaannya sama, cuma bedanya kalau sholat jamaah dengan jahar, kalau sholat munfarid dengan bacaan sir, ya, dan nggak ada khutbah lagi. Nah, yang keenam ini soal takbir. Nah, kenapa takbir itu penting untuk berikan item tersendiri sebagai panduan? Karena
dari awal ditegaskan bahwa takbir yang dibacakan untuk menyongsong Idul Fitri mulai dari akhir bulan Ramadan itu sunnah muakkadah bagi siapapun muslim dan dalam kondisi apapun, termasuk juga kondisi sakit, kondisi berbaring, kondisi sedang bertugas, kondisi sedang di jalan untuk kepentingan menjaga keamanan, kondisi sedang siaran dan lain sebagainya. Nah, waktunya mulai dari ghurubi syamsi fi akhir Ramadan, tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, sampai jelang dilaksanakannya salat Idul Fitri. Nah, untuk itu kita tentu berharap agar situasi pandemi ini justru menjadi momentum untuk semakin memperbanyak doa, tahmid, takbir, tahlil, kita gemakan di seluruh pelosok sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud komitmen pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga doa agar COVID-19 segala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam dimanapun, termasuk juga pemerintah, kemudian pelaku penyiaran, pelaku usaha, untuk mengoptimasi malam Idul Fitri itu dengan menggemakan takbir, tahmid, tahlil sampai pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, yang terakhir terkait dengan amaliyah-amaliyah sunnah Idul Fitri, sama dengan hari-hari biasa, kita mandi, kemudian memotong kuku, bebersih, pakaian terbaik. Bukan berarti pakaian terbaik itu nunggu keluar rumah. Di dalam rumah kita melaksanakan sholat idnya itu tetap disunahkan. Memakai wangian, kemudian makan sebelum Idul Fitri, kemudian mengumandangkan takbir. Kemudian kalau kita sholatnya di luar, disunahkan untuk melalui jalan yang berbeda antara pulang dan pergi, serta di yang keenam itu ucapan tahniah, saling memberikan ucapan selamat Idul Fitri, saling meminta dan memberi maaf, saling bermaaf-maafan, kemudian saling silaturahim. Silaturahim dalam konteks pandemi tentu tidak harus ketemu secara fisik. Saya kira itu Mas Sigit, Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai Ashabul Ni'am, disisir semua fatwanya, poin-poin, alhamdulillah. Semoga juga semakin jelas bagi kita semua. Tetapi sebelum saya buka sesi tanya jawab, Pak Kiai, saya ingin sedikit menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu terkait terutama yang ada di poin 2 fatwa dari MUI tersebut. Mari kita lihat sebentar. Yaitu kaitan dengan daerah yang tadi tidak terkendali misalnya. Nah, ini karena ini menjadi penting, karena pertanyaan masyarakat, apakah daerah saya sebetulnya cukup layak untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah atau cukup di rumah saja? Pertanyaannya barangkali begini, apakah sebetulnya yang dimaksud dengan pandemi itu cukup relevan dengan kategorisasi geografis misalnya? Karena kalau misalnya kita berpikir policy yang dikeluarkan tentu dari otoritas pemerintah daerah terkait, katakanlah begitu. Otomatis satu kecamatan misalnya diberi tanda zona merah, kecamatan yang lain zona hijau, katakan begitu. Yang lebih relevan itu sebetulnya batas geografis atau radius ya, kalau dalam konteks pandemi. Karena bisa jadi di dalam satu kecamatan ada orang yang positif terkena COVID-19, tetapi di ujung perbatasan kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan sebelahnya. Otomatis sebetulnya warga di kecamatan sebelah yang lebih dekat kepada dia, itu lebih merah dalam tanda kutip ya, secara radius, bukan secara geografis batas wilayah. Sementara yang menetapkan policy zona merah, zona hijau adalah pemerintah daerah. Nah itu agak confuse-nya barangkali di situ ya Pak Kiai. Bagaimana ya? Karena misalnya satu kecamatan, ternyata yang terkena itu di ujung kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan sebelahnya. Kalau pakai radius namanya penyakit, ya berarti sebetulnya yang di kecamatan sebelah harus lebih waspada ketimbang yang di kecamatan sama. Tetapi ada di ujung perbatasan di sebelah satunya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dalam konteks
yang namanya pandemi ini juga apakah masih relevan sebetulnya ya daerah-daerah yang kita katakan ini zona ini tidak terkendali, ini terkendali, sedangkan pandemi itu kan sudah wabahnya global di seluruh dunia. Artinya orang-orang yang tanpa gejala pun bisa berkeliaran di mana saja. Mengaplikasikan fatwa ini dalam konteks pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah yang mana masyarakat juga banyak yang bertanya seperti itu. Bagaimana ya Pak Kiai dengan mungkin pertanyaan yang semacam itu yang juga kerap kali muncul di tengah masyarakat. Ini belum nanti kalau misalnya bertanya bagaimana menjamin orang yang datang untuk berjamaah itu adalah dari wilayah yang aman, misalnya begitu. Silakan Pak Kiai, dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Yang pertama yang harus difahami oleh kita bersama, masalahnya itu bukan soal di masjid atau di rumah. Kita jangan terjebak kepada ini nanti di masjid menular, di rumah tidak. Intinya adalah bagaimana kontribusi kita ketika melaksanakan ibadah itu safe dan juga tidak melakukan proses penularan dan juga tidak berkontribusi dalam potensi terjadinya penularan. Itu kuncinya. Jangan kemudian kita terjebak, oh saya karena posisinya seperti ini saya boleh di masjid atau saya nggak boleh di masjid karena daerah melarang. Nggak seperti itu. Basisnya pun juga menjadi basis kawasan, kita sebut kawasan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak menyebut sebagai zona merah, hijau, kuning, tidak. Kondisi faktual di masing-masing kawasan. Bisa jadi satu daerah dikategorikan hijau, tetapi ada kawasan kemudian di situ terjadi penularan. Maka di dalam area situ yang ada potensi penularan itu nggak boleh, sekalipun bunyinya itu tidak masuk PSBB. Sebaliknya, kalau ada daerah dikualifikasi PSBB oleh pemerintah, baik itu tingkat kabupaten, kota, maupun tingkat provinsi, tapi kalau ada suatu kawasan, ibarat lingkaran besar, itu terkena, kemudian ada lingkaran kecil yang terproteksi dia. Maka di dalam lingkaran kecil itu dimungkinkan melaksanakan ibadah yang berkerumun, karena potensi kerumunan itu tidak besar untuk terjadinya penularan. Tapi bukan hanya sekedar tidak ada orang yang terpapar. Tidak ada orang terpapar dan tidak ada proses arus keluar masuk sehingga terjadi potensi penularan yang disebut tadi OTG atau si carrier dalam posisi tubuhnya lagi imunitasnya bagus padahal dia terpapar kemudian menularkan ke yang lain. Nah, saya kasih gambaran faktual. Misalnya di Jakarta, kemudian Jakarta kan merah ini, kemudian kita kan berasumsi ketika kita ibadah di rumah saja dengan anggota keluarga, asumsinya kan keluarga ini safe, anggota-anggota keluarganya. Tapi kalau anggota-anggota keluarganya ini sering lalu lalang juga, maka berarti dia nggak safe, maka harus melakukan proses isolasi masing-masing. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam anggota keluarga tadi saling menjaga, kemudian tetangganya itu yang juga sama anggota keluarga safe juga, dia tidak terpapar, dia menjaga diri, dia menjaga kesehatan, dia tidak keluar, orang lain tidak masuk. Berarti posisinya setara, maka dia bisa bergabung sholat di dua rumah misalnya. Kalau ternyata klaster perumahannya itu ada 5 misalnya, atau 7, dan tertutup seluruh anggota keluarga yang 7 tadi, punya komitmen prevensi di dalam dirinya yang saya sebut sebagai self-lockdown. Jadi dia memberlakukan lockdown di dalam kawasannya dia. Nggak boleh orang luar masuk. Dan kita komitmen tidak keluar agar tidak terpapar. Nah, dalam situasi seperti ini, ikhtiar sudah dilakukan, maka dia melaksanakan sholat di masjid dimungkinkan. Dengan menjaga kesehatan. Itu yang harus dipahami. Baik, betul. Sekali terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Jadi teman-teman semua di dalam fatwa itu tidak bicara zona merah, kuning, dan hijau, tapi sifatnya kawasan ya Pak Kiai ya. Betul, betul. Meskipun di kawasan besar merah, tetapi kalau di tengahnya itu ada satu lingkaran yang katakanlah terproteksi, maka tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan. Ketika tadi kawasan yang kecil tadi melaksanakan, maka ini juga dilaksanakan secara tertutup. Ini kan asumsinya kalau dilaksanakan di masjid, dia publik, maka setiap orang bisa masuk. Nah, kalau situasinya seperti ini berarti nggak boleh gitu loh.
Jadi meskipun dilaksanakan berjamaah, dia pun tetap harus khusus untuk warga di situ yang sejak awal sudah melakukan self lockdown ya Pak Kiai ya. Betul, betul. Dan itu harus Dan ada juga saling tetap menjaga. melaksanakan prosedur pencegahan COVID-19. Betul, betul. Baik, teman-teman, kita ada waktu untuk berdiskusi. Teman-teman, sebahagian peserta sudah mengangkat raise hand. Saya persilakan yang pertama kepada Mas Azam. Assalamualaikum Ya, Pak Kiai. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Mutaki, sekarang bermukim di Kuwait sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya Kiai, kalau sholat id di rumah kan minimal 4 orang. Gimana kalau berjumlahnya hanya 3 orang? 1 orang imam, 2 orang makmum gitu. Itu pertama. Yang kedua, apakah bisa ditegakkan berjamaah sholat id atau tidak? Terus yang kedua, apakah ketika hanya 3 orang saja itu bisa menegakkan khutbah Idul Fitri setelah sholat idnya atau tidak perlu khutbah gitu? Syukron jazakumullah ahsanal jaza. Boleh langsung barangkali Kak Kiai ya. Ya, terima kasih. Tentang jumlah minimal pelaksanaan sholat Idul Fitri kalau berjamaah, Majelis Ulama Indonesia memilih qaul yang 4. Karena sebagian ulama juga menyatakan jumlah yang lebih dari itu, bahkan ada yang menyetarakan jumlahnya dengan jumlah jamaah Jumu'ah. Ini untuk kepentingan taisir ya, untuk kepentingan kemudahan. Tetapi kenapa diambil 4? Karena asumsinya yang satu nanti khutbah, maka yang jamaah yang mendengarkan ke khutbah itu adalah 3. Nah, ini kita ambil pendapat dari Imam Ahnaf. Nah, ketika jumlahnya di bawah 4, apakah dimungkinkan tetap sholat jamaah? Iya, tetap sholat jamaah. Tetapi pelaksanaannya tanpa disertai dengan khutbah. Apalagi kalau cuma 2. Cuma 2 ya ya jamaah saja berdua, tetapi tidak khutbah. Ya ngobrol aja lah berdua gitu kan, saling diskusi gitu. Allah a'lam. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya saya ingin beri kesempatan kepada Bapak Pak Abdul Aziz ya. Assalamualaikum Pak Abdul Aziz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sigit? Baik, alhamdulillah. Silakan Pak. Langsung. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, kalau kami sendiri ini warga Kabupaten Bogor itu udah zona merah semua, kecuali cuma 2 kecamatan, Tenjo dan Parung Panjang. Nah, kita nggak bisa bicarakan masalah zona-zona itu. Hanya satu yang kami ingin sampaikan ke Pak Kiai terkait dengan perbedaan pandangan ya. Jadi gini, kalau kami mengikuti sholat Idul Fitri dalam kondisi normal, itu di tempat-tempat yang berbeda pasti ada yang berbeda. Yang paling signifikan, yang itu juga menjadi bagian dari pertanyaan masyarakat, sebenarnya pelaksanaan sholat Idul Fitri, khutbahnya itu, khutbah Idul Fitri, itu 2 khutbah atau 1 khutbah. Karena ada sebagian kalangan yang melaksanakan seperti khutbah Jumat, 2 khutbah. Tetapi ada juga yang cukup dengan 1 kali khutbah. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Aziz. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Kalau yang terkait dengan pelaksanaan, memang merujuk kondisi faktual tadi itu. Makanya ini penting untuk dipedomani secara keseluruhan. Dan jangan sampai kemudian ini menjadi masalah akibat saling mengklaim ya. Oh saya aman, oh itu enggak aman. Jadi butuh pandangan seperti yang saya sampaikan tadi di poin 2 fatwa itu, pandangannya dari siapa? Dari orang yang memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Kemudian poin tadi soal pelonggaran. Nah, kita lihat faktanya sekarang di beberapa daerah kan sudah muncul adanya pelonggaran terkait dengan aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial itu salah satunya adalah juga pelaksanaan ibadah yang menimbulkan kerumunan. Tentu nggak fair juga memang kalau di satu sisi kegiatan-kegiatan di pasar full sementara di masjid sepi. Ini dalam konteks sosialnya ya, dalam konteks sosial tujuannya apa sih kemudian memberikan pembatasan itu? Tujuannya adalah langkah preventif, mencegah. Jadi babnya soal fikih wiqai di sini untuk pencegahan agar tidak muncul potensi penularan. Potensi penularan karena apa? Karena kerumunan, bukan karena sholatnya, bukan karena di masjidnya, karena berkerumun. Nah, berkerumun itu sama halnya di masjid, di kantor. Kalau di kantor
sudah rapat-rapat itu juga menjadi masalah gitu loh kira-kira. Jadi kantor rapat, ketemu fisik, kemudian kegiatan di pasar full jalan, berinteraksi. Kalau di sini dicegah, di sini dibuka, karakteristik wabah itu sebagai masalah kesehatan masyarakat harus dicegah secara bersamaan, kolektif dia. Kalau sini besok lusa, nggak berdampak gitu. Maka harus ada mekanisme yang bersifat serentak seluruh elemen. Nah, kalau sudah ada policy pelonggaran, berarti itu sudah ada kajian bahwa pelonggaran itu sudah tidak berkontribusi ya, kerumunan itu sudah tidak terlalu berkontribusi karena memang mungkin di dalam analisis ahli trennya sudah menurun. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Kemudian yang terkait dengan khutbah, beberapa ketentuan soal tata cara khutbah ini bagian dari yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Tetapi untuk kepentingan akmal, kepentingan penyempurna, nah prinsip di dalam beribadah itu pelaksanaannya seoptimal mungkin kita al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Kalau dilaksanakan dengan dua, maka yang satu juga sudah kena. Kira-kira begitu anunya. Ya. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi kepada Bapak Ali Imran Rasyadi. Assalamualaikum Pak Ali Imran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak langsung. Langsung saja Pak Kiai Akram bahwa kembali ke polisi tadi, kami ini tinggal di pedesaan yang lalu lalangnya banyak. Lalu keluar masuk orang itu tidak jauh dari kota yang tercatat dari zona merah. Mohon izin Pak, suaranya mic-nya barangkali bisa lebih dekat ya. Ya, zona merah artinya untuk menentukan orang yang kredibel itu kita juga masih kebingungan siapa yang akan kita tunjuk di desa kami ini yang juga kredibel menentukan bahwa daerah kita itu aman. Oh baik, pihak yang otoritatif untuk menetapkan daerah ini aman atau tidak, itu poinnya ya Pak ya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lemon. Kalau begitu siapa yang punya otoritas untuk menetapkan satu daerah itu aman atau tidak, itu inti pertanyaannya barangkali Pak Kiai. Ya, terima kasih. Yang pertama, di dalam konteks ulil amri, pemerintah kita sudah membentuk satu gugus khusus, yaitu gugus tugas penanggulangan COVID-19. Tetapi itu kan lebih kepada aspek koordinasi dan juga penuntasan. Nah, gugus tugas mengambil policy atas dasar apa? Atas dasar pandangan siapa? Epidemiolog, kemudian ahli kesehatan masyarakat, kemudian pihak-pihak yang mengerti betul terkait dengan karakteristik COVID-19 dan juga potensi penularan serta juga tren itu. Nah, itu yang jadi rujukan, bukan individu-individu kita. Misalnya ketua RT atau polisi menyatakan belum tentu juga. Polisi memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertibannya. Nah, policy-nya untuk kepentingan menentukannya itu ya di tingkat yang memiliki otoritas di bidang kesehatan masyarakat. Jadi juga tidak termasuk di dalamnya itu ustadz-ustadz setempat pun tidak berkewenangan ya Pak Kiai ya untuk menetapkan ini bisa atau tidak. Oh iya, kalimat pemutusnya itu tetap pada pihak otoritas yang memiliki kompetensi itu. Bahwa kemudian pihak takmir misalnya memiliki pertimbangan atas dasar kondisi faktual di lingkungannya itu jadi salah satu referensi. Baik, kemudian kami persilakan Mas Lutfi Nur Falak, silakan. Gini Kiai, sudah masuk ya? Sudah. Terkait dengan langkah edukasi dari fatwa ini, bahwasanya kan kalau kita mengacu dari mungkin yang kemarin-kemarin ada sholat Jumat, itu sudah dari sholat di rumah begitu, saya yakin fatwa ini pasti akan berimbas banyak di masyarakat itu. Nah, yang pengen saya tanyakan mungkin dan sekaligus saran terkait dengan edukasi fatwanya, bahwasanya nanti masyarakat tuh butuh gambaran gimana pelaksanaan yang baik begitu. Mungkin bisa berbentuk video di kanal media sosial atau lain sebagainya kayak itu yang masih jarang kita temui kayak gitu.
Nah, Oh iya. itu apakah nanti ke depan akan ada di sana? Karena kalau saya pribadi melihat dari perkembangan saat ini kayak itu sangat dimungkinkan fatwa ini pasti akan banyak dirujuk oleh masyarakat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali termasuk diantaranya ada tutorial begitu ya untuk kepentingan sholat di rumah begitu. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ya, salah satu ikhtiar sosialisasi dan edukasi pertemuan pagi hari ini. Ya, Lumayan betul. 100 orang kan, sedikit ya. Dan ini disiarkan secara live streaming juga Pak Kiai, kemudian kita tayang ulang. Ini kapasitas maksimal memang 100 ya? 100, yang daftar lebih dari 100, banyak Iya, sekali, akhirnya masuk kayaknya waiting list. begitu, kayaknya yang daftar Iya. lebih dari 100, cuma kapasitas maksimalnya 100. Misalnya Iya. nanti bisikin kapasitas 1000 gitu, biar sosialisasinya. Ya, sosialisasi, edukasi terus kita laksanakan, dan kita juga minta teman-teman yang bergabung pada kesempatan siang hari ini juga sebagai agen untuk kepentingan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat agar fatwa ini bisa dipahami secara utuh dan juga dipedomani, sekaligus juga meminimalisir masalah akibat mislead ya, akibat kesalahpahaman terhadap pemaknaan dan juga penerapan fatwa ini. Dan salah satu ikhtiarnya mungkin nanti saya jam 15.30 itu live di BNPB yang mekanisme sosialisasi edukasi ke seluruh kanal TV nasional ya. Ini mungkin juga bagian dari ikhtiar untuk kepentingan edukasi dan sosialisasi agar fatwa ini bisa difahami secara utuh oleh masyarakat agar bisa menjadi pedoman. Baik. Jadi teman-teman yang hadir pada pengajian pagi hari ini juga diharapkan menjadi agen untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk yang menyaksikan siaran ini melalui live streaming YouTube di Masjid Islam TV. Karena di sini kapasitas hanya 100, selebihnya kami arahkan ke layanan live streaming, begitu Pak Kiai. Berikutnya kami persilakan Mas Rahmat Linur. Assalamualaikum. Silakan Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Yai, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sigit. Ya, silakan. Pertanyaan pertama saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit. Oke, sudah terwakili. Pertanyaan kedua saya tentang realita yang terjadi di daerah saya sendiri, yang mana di suatu masjid tersebut orang tetap melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu. Setelah itu tetap melaksanakan sholat tarwih, walaupun di satu kecamatan tersebut belum ada yang terjangkit virus corona. Pertanyaan saya, ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di nanti, apakah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona? Karena kan kita nggak tahu ini Pak Yai, apakah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut, apakah memang orang yang benar-benar yang menetap di daerah tersebut, atau jangan-jangan ada yang mudik diam-diam gitu, sehingga nanti seluruh jamaahnya kena virus corona. Dan untuk menyikapi hal tersebut, apa yang harus kita antisipasi? Yang ketiga, mungkin ini bukan berupa pertanyaan Pak Yai. Selama saya membaca di berbagai media, Menteri Agama menghimbau kepada kita sebagai umat Islam untuk dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Dan bagaimana di MUI? Apakah MUI menghimbau untuk lebih ke melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah atau sebaliknya gitu? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Liner. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih ya. Gini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Indikator untuk menyatakan kebolehan melaksanakan sholat di masjid itu bukan hanya belum ada yang terjangkit, bukan hanya itu. Karena karakteristik wabah COVID-19 ini harus kita kenali secara utuh. Bisa jadi kelihatannya belum terjangkit, tetapi seseorang sudah terjangkit. Cuma tidak muncul gejalanya, atau dikenal sebagai OTG, atau orang tanpa gejala. Nah, kalau itu terjadi, maka kemudian bisa berdampak terjadi penularan. Nah, makanya menjadi penting untuk kita
pahami secara utuh. Di samping tidak ada yang terjangkit, tidak ada PDP-ODP, dan juga tidak ada arus tadi itu keluar masuk. Sehingga kita tahu ini riwayat jamaah. Nah, setelah itu kemudian dilaksanakannya dengan protokol kesehatan. Kita nutup. Yang kita pahami juga bahwa karakteristik penularan COVID itu melalui droplet. Bersentuhan sebenarnya nggak menularkan gitu loh, yang harus dipahami juga. Itu melalui droplet. Makanya kemudian butuh protokol kesehatan dilaksanakan dengan memakai masker. Nah, kemudian physical distancing. Apa tujuannya physical distancing? Asumsinya kalau orang dekat, kemudian ada orang bersin, dan kemudian punya potensi penularan, jarak 2 meter itu nggak nyampe gitu loh. Itu yang harus dipahami. Bukan hanya gagah-gagahan sebagai pokoknya jaga jarak 2 meter. Nah, kemudian menutup mulut kemudian hidung dengan masker itu agar jika nanti ada orang ngomong tidak keluar yang disebut droplet tadi, tidak kemudian menularkan. Gitu posisinya. Kalau itu sudah kita jaga, kemudian tangan kita bersihkan. Nah, kenapa tangan dibersihkan secara rutin? Karena ini potensial masuk ke rongga-rongga ke ruang terbuka. Kalau itu terjadi setelah kita persentuhan, ada muncul droplet kena di tangan, kemudian kita masukkan, itu membahayakan. Itu loh maksud saya. Yang harus dipahami secara utuh, mengapa harus ada protokol kesehatan itu juga harus dipahami. Cuci tangan secara rutin dengan pakai sabun. Asumsinya ketika kita terkena sekalipun, itu dengan cuci tangan itu mati dengan sabun. Nah, kemudian kenapa pakai masker? Agar tidak mengeluarkan droplet sehingga potensi terjadinya penularan. Droplet kalau nggak terpapar kan nggak apa-apa. Tetapi ini untuk mencegah jangan-jangan dia terpapar. Makanya kemudian ada mekanisme pelindungan gitu loh. Oke. Itu yang harus dipahami. Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua dari Mas Rahmat, Pak Kiai, seruan dari Menteri Agama dan inline dengan MUI atau bagaimana? Tadi pertanyaannya begitu. Ya. Secara prinsip sih ya, sebagaimana surat edaran Menteri Agama, ada salah satu poinnya pelaksanaan salat Idul Fitri itu kan nanti menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Begitu fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah ditetapkan, ya ini menjadi panduan kan begitu. Baik, kemudian berikutnya masih ada 8 menit, kita manfaatkan waktu yang tersisa. Saya ingin beri kesempatan kepada Ibu Elvi Nurido Hasanah. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Mbak Yai. Ini dari Kota Malang. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, ini banyak sekali dari masyarakat yang masih menanyakan masalah pemakaian hand sanitizer. Ada banyak keraguan di masyarakat, itu kan mengandung alkohol. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Kiai terkait dengan pemakaian hand sanitizer yang notabene-nya itu adalah mengandung alkohol. Dan masih ada di beberapa masjid itu yang menyemprotkan disinfektan sebagai salah satu langkah antisipasi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi banyak pertanyaan dan kadang timbul was-was dan keraguan adalah dengan social distancing ketika sholat berjamaah. Jadi ada penjarakan itu. Nah itu kaitannya dengan fatwa MUI, apakah itu memang ada diperkenankan di saat pandemi ini, itu diperbolehkan, tidak mengganggu. Karena ada juga di beberapa masjid atau musola yang kita temui tidak melakukan social distancing. Jadi mereka ketika sholat masih dekat, hanya mempersingkat bacaan, kemudian begitu salam, tidak ada wirid bersama, langsung mereka selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Melvi. Poinnya sudah didapat ya. Ada 2 pertanyaan terkait dengan hand sanitizer berbahan alkohol atau juga disinfektan. Kemudian terkait dengan jarak makmum yang saling terpisah. Itu bagaimana pandangannya Pak Kiai atau fatwanya? Terima kasih. Yang pertama soal hand sanitizer dan juga disinfektan. Apakah ini bisa digunakan untuk kepentingan aktivitas sholat dan juga aktivitas yang dipersyaratkan suci? Hand sanitizer yang berbahan alkohol itu dilihat ada 2 ketentuan, ada 2 kemungkinan.
alkohol itu sumbernya dari mana. Kalau alkohol itu sumbernya dari produk minuman keras, itu haram dan najis. Tetapi kalau alkoholnya dari perusahaan farmasi misalnya, yang tidak berasal dari produk khamar, itu suci. Sekalipun tidak boleh dikonsumsi, tapi statusnya suci. Misalnya kita luka, kemudian kita bersihkan dengan cairan alkohol, itu statusnya suci. Karena berbahan suci. Dia biasanya dari jagung, kemudian dari tebu, dari material yang suci, kemudian diproduksi, diproses secara suci, dan keluarannya suci. Cuma haram untuk dikonsumsi. Nah, ketika kita gunakan untuk kepentingan hand sanitizer, maka dia statusnya suci. Demikian juga disinfektan. Kalau disinfektan biasanya kan berbahan semacam sabun dan lain sebagainya. Sepanjang itu materialnya suci, ya tetap bisa digunakan. Kemudian yang terkait dengan physical distancing, ketika melaksanakan ibadah sholat jamaah, kondisi normal jamaah dilakukan dengan ketentuan kerapatan shaf. Tetapi yang harus difahami, kerapatan shaf itu merupakan kesempurnaan sholat, bukan syarat dan rukun sholat. Maka dalam kondisi normal sekalipun kita menjarangkan sholat, menjarangkan shaf di dalam pelaksanaan sholat, itu sah tetapi kehilangan keutamaan pelaksanaan sholat jamaah. Tetapi kalau sekarang karena ada syai'un aridun, sesuatu yang baru yang memang hajat untuk kepentingan itu, maka dalam situasi yang seperti ini, maka tidak mengapa dan tidak mengurangi kesempurnaan. Ini didasarkan pada apa? Karena pernah di zaman Rasulullah SAW, sahabat sholat pada saat syadidul har, pas panas, berjeda safnya dari tidak disate Ka'bah karena situasi panas. Dia bergerak ke tempat yang teduh, dan itu juga sih dilakukan. Karena apa? Karena ada hajat menghindari terik matahari tadi. Nah, sekarang dilaksanakan dengan kepentingan apa? Hajat untuk agar tidak terjadi penularan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pas ya. Oke. Terakhir Pak Kiai, mohon izin barangkali ada closing statement bagi kami semua yang mendengarkan pengajian pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Saimin Saimat, rahimakumullah, para netizen dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermudzakarah, khususnya terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat pelaksanaan takbir dan juga salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan bagi kita, sekaligus juga pemahaman secara utuh, sehingga nanti kita bisa memberikan penjelasan kepada kaum muslimin muslimat di tempat kita berada. Dan mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Terakhir, malam Idul Fitri kita gelorakan, kita gemakan dengan takbir, tahmid, tahlil, baik itu di musola dengan speaker, di rumah, di media sosial, di media penyiaran yang kita miliki. Baik itu dengan suara pelan maupun suara keras, baik pada saat kita bertugas maupun sedang berada di rumah. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji. Monggo Pak, terima kasih banyak. Matur sangat. Mari sama-sama kita akhiri acara kita dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilillah haq. Allahumma fiqh ila qamatoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.